Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam waras. Menanggapi adanya tese dari Agus Santoso yang semakin hari semakin ngoyoworo. Begini sedulur semua, sebenarnya saya tidak akan tese. Berhubung ada pertanyaan dari seorang anggota yang intinya, "Mbah, mengapa Aksan kok aman-aman saja? Bagaimana kalau kita tangkap bersama-sama Mbah, kita laporkan ke aparat kepolisian?" Jadi, begini ya sedulur, untuk mengajukan laporan ke lembaga hukum atas segala tindakan yang dilakukan Agus dan kelompoknya tidak semudah menangkap maling ayam sedulur, yang pastinya membutuhkan proses identifikasi yang panjang, mengingat ini sudah skala nasional. Di samping itu, tidak cukup kalau cuma resi, bukti transfer, atau rekaman audio yang digunakan sebagai barang bukti. Satu karung resi atau kertas truk sekalipun tidak ada gunanya, malah menjadi sampah di Mabes Polri. Tidak semudah yang sampeyan semua bayangkan, karena jikalau permasalahan ini diusut, maka akan banyak pihak yang terlibat, dikarenakan Agus sudah mencatut nama-nama lembaga tertentu, termasuk lembaga perbankan. Sampeyan jangan cuma bilang penipuan-penipuan, ayo laporkan. Kalau ngomong itu yang jelas, coba sampeyan tese kalau sampeyan punya solusi, jangan cuma jadi tukang kompor, ngompori kesana kemari. Runggokno kupingmu. Wes mbah ndang dijelasno, ora usah ngedabrus wae. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk mengajukan gugatan terhadap Aksan. Mohon untuk disimak videonya ya, agar sampeyan tidak gagal paham. Simak dahulu baru komentar ya. Yang pertama, pada kalangan anggota diadakan survei sekiranya berapa jumlah anggota yang merasa ditipu atau dirugikan oleh Aksan. Dan sebaliknya, yang sebelumnya sudah terlebih dahulu terbentuk wadah atau keanggotaan khusus untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi secara terorganisasi dan harus berbadan hukum. Apabila hasil survei menunjukkan bahwa jumlah anggota yang merasa ditipu Aksan memperoleh suara terbanyak, maka organisasi baru membentuk tim pencari fakta yang diterjunkan ke lapangan, yang tugasnya mencocokkan data. Kemudian tugas tim juga mencari informasi keberadaan Aksan, dan kuncinya adalah orang-orang terdekat Aksan. Antara lain, para direksi dan orang-orang yang sering berkomunikasi dengan Aksan. Dari merekalah keberadaan Aksan dapat ditemukan. Dan apabila tim sudah bertemu Aksan, maka tugas tim adalah membuat nota perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Jenderal Kepolisian Republik Indonesia kuasa hukum anggota serta beberapa unsur penegak hukum dengan disaksikan notaris. Jadi hal itu dilakukan oleh tim, bukan malah ramai-ramai anggota mencari Aksan, terus kalau sudah ketemu dipukuli bersama-sama. Ya, itu kalau maling ayam. Dimasak sampai babak belur, terus diseret ke kantor kelurahan. Jelaskan Mbah isi perjanjiannya. Jangan kelamaan, anggota sudah menunggu. Berikut adalah isi dari nota perjanjian pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama yaitu Aksan, sedangkan pihak kedua adalah anggota. Dengan ini saya pihak pertama menyatakan bahwa terhitung mulai hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024 sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu hari Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025. Saya tidak menepati janji atau tidak bisa melakukan realisasi pencairan dana kolateral secara tuntas sampai dana ke tangan para anggota. Maka dari itu saya menyatakan dengan sesadar-sadarnya, tanpa adanya tekanan atau paksaan pihak manapun, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi atas tindakan yang saya lakukan sesuai dengan koridor ketetapan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Begitulah kiranya
rincian mengenai surat perjanjian atau nota kesepahaman yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak, dan semua pihak harus sama-sama sepakat. Kemudian perjanjian untuk pihak kedua, yaitu pihak anggota, isinya kebalikan dari perjanjian pihak pertama, yang intinya jikalau Aksan berhasil melakukan realisasi dana kolateral secara tuntas sebelum hari jatuh tempo yang ditetapkan, maka anggota bisa dikenakan tuntutan dari pihak pertama. Maka andai kata dana yang dijanjikan Aksan benar-benar cair, justru pihak anggota yang akan dituntut oleh Aksan. Begitulah sekiranya isi surat perjanjian antara kedua pihak, maka setelah surat itu dibuat, bisa jadi Polri menerjunkan intelijen untuk melakukan pengamatan tanpa sepengetahuan kedua pihak dengan melakukan penyamaran di lapangan. Jadi untuk mengajukan gugatan kepada Aksan bila mana dana tidak cair sesuai dengan yang tertulis dalam surat perjanjian, maka anggota tinggal mengajukan surat perjanjian tersebut ke pihak kepolisian. Lalu apakah sampeyan sudah pernah membuat perjanjiannya? Andai kata dulu sampeyan pernah membuat suratnya, ya tinggal memproses saja. Mbah, bagaimana kalau sekarang membuat suratnya, terus Aksan dilaporkan ke polisi? Surat perjanjian seperti itu tidak bisa dibuat secara sepihak sedulur. Sudahlah Mbah, jangan gedabrus. Coba sampean tangkap Aksan lalu jebloskan ke penjara kalau bisa. Tangkap endasmu. Tidak semudah itu, bos. Semuanya harus betul cermat dan hati-hati dalam bertindak. Karena yang dihadapi mafia alusan kelas kakap, bukan kaleng-kaleng lagi. Dari segi biaya pun tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk memproses hal tersebut dan membutuhkan waktu yang panjang. Nanti ujung-ujungnya dibilang, saya minta kontri, mau membuat program baru ujung-ujungnya dan sebagainya, keplak ndasmu. Jangankan melapor ke pihak kepolisian, orang kita buang air kecil di terminal saja, kita ngisi kotak. Begitulah sekiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita jadikan kajian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.